Hai, perkenalkan saya Winda Mesara Tarigan. Saya adalah suku Batak Karo berasal dari Sumatera Utara asli. Teman-teman pasti punya teman yang bersuku Batak. At least pernah ngobrol ataupun bertegur sapa. Biasanya kita memiliki persepsi tertentu terhadap orang yang kita baru kenal. Dalam ilmu komunikasi, kita mengenal istilah stereotip. Stereotip adalah cara pandang ataupun pandangan terhadap kelompok sosial tertentu dan mengeneralisasikan pandangan tersebut terhadap semua anggota kelompoknya. Stereotip dapat bernilai negatif maupun positif, dan tidak semua stereotip itu benar adanya. Oleh karena itu, kita harus bijaksana dalam berkomunikasi. Kalau mau mengenal seseorang ataupun menilai seseorang, don't judge people by its cover. Kenali seseorang tersebut dari orangnya sendiri. Jangan mengambil ataupun menilai seseorang dari stereotip yang ada. Apalagi kalau stereotip itu nilainya negatif. Bahkan banyak orang yang belum tahu bahwa stereotip dapat menyebabkan hal yang negatif. Contohnya, dapat merusak sendi-sendi komunikasi, dapat menyebabkan diskriminasi, gangguan, pertikaian, atau bahkan menyudutkan ataupun membuat orang menjadi kecewa. Oleh karena itu, kita harus memiliki cara komunikasi yang lebih baik lagi. Saya akan mencontohkan diri saya sendiri sebagai suku Batak yang sering menerima stereotip tertentu dari masyarakat di mana saya tinggal. Saya punya 5 list yang akan saya bacakan. Pertama adalah Batak itu pintar nyanyi. Pintar nyanyi adalah sebuah talenta dan keahlian. Tidak semua orang bisa bernyanyi ataupun pintar nyanyi. Dan orang seringkali menganggap orang Batak pasti pintar nyanyi. Alhasil ketika bertemu ataupun ada acara tertentu, orang akan memaksa orang Batak untuk bernyanyi. Padahal orang seperti saya saja tidak pintar bernyanyi. Yang kedua, Batak memiliki temperamen ataupun emosional yang tinggi. Tidak semua orang ataupun suku Batak memiliki temperamen yang tinggi. Memang setiap orang terlahir dengan emosi yang dapat dirasakan dan diekspresikan. Tetapi tidak semua orang Batak memiliki temperamen yang tinggi. Kadang kita yang misalnya berbicara lembut bisa saja memiliki temperamen yang tinggi pada suatu waktu. Jadi jangan beranggapan bahwa semua orang Batak harus memiliki temperamen yang tinggi. Yang ketiga adalah orang Batak biasanya kasar dan juga tegas. Kasar ataupun tegas adalah sebuah karakter ataupun sifat, dan setiap orang memiliki sifat yang beda-beda. Tidak boleh disamakan. Tidak semua orang Batak bisa tegas. Tidak semua orang Batak bisa kasar juga. Jadi kadangkala ada juga orang Batak yang suaranya lembut. Dan jangan heran ya, karena memang setiap orang memiliki cara berbicara yang berbeda-beda. Yang keempat, orang Batak suka berdebat. Bagi sebagian orang Batak adalah orang yang pintar ngomong, orang yang pintar berdebat. Jadi ketika ada sebuah acara berdebat, maka orang sering membuat orang Batak sebagai juru bicara. Padahal tidak semua juga orang Batak pintar berdebat. Ada yang pendiam, ada yang juga hemat berbicara. Yang kelima adalah sedikit sensitif tentang makanan yang biasa dimakan oleh suku Batak, seperti makanan A ataupun B. Dan jangan membawa perbincangan tentang makanan ini kepada semua orang Batak, karena tidak semua orang Batak akan makan makanan A ataupun B. Hal ini bersifat sedikit sensitif, jadi berhati-hati ketika memulai berbicara tentang makanan tersebut. Itulah stereotip-stereotip yang sering saya dengar yang berkembang dalam masyarakat. Dan seperti yang saya sudah sampaikan, tidak semuanya benar atau bahkan tidak semuanya salah. Jadi sebagai anak muda yang cerdas, kita harus memiliki komunikasi yang baik. Kita harus menjadi komunikator dan komunikan yang baik dan juga bijaksana. Jangan menilai seseorang hanya dari ucapan yang sering kita dengar.
Sekian video singkat saya hari ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi penambah wawasan untuk kita memiliki komunikasi yang baik. Sampai jumpa di kemudian hari, salam sehat semuanya, dah!